Banyak orang yang tak paham akan video saya ketika saya bercerita kalau saya merantau di Malaysia bisa makan apa saja. Ketika saya berada di kampung, kadang-kadang mau makan daging, mau makan ayam, itu pun saya pikir-pikir. Komentarnya luar biasa. Kamu ini bikin malu orang Indonesia. Kamu ini suka jual cerita kesedihan. Padahal itu adalah pengalaman hidup saya, sahabat-sahabatku semua. Yang dimana memang pada waktu dulu saat kecil, hidup saya itu ya orang susah. Masa iya hidup saya susah kemudian saya menceritakan, oh hidup saya dulu senang. Ini hanya kisah perjalanan hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Hampir sebulan di kampung halaman, banyak sahabat-sahabat yang menanyakan kabarnya Bang Toha bagaimana, balik merantau lagi ke Malaysia atau tidak. Untuk saat ini saya ambil cuti agak panjang sahabat-sahabatku semua. Jadi sementara duduk di kampung. Dan duduk di kampung pun juga tidak kerja. Ketika saya melamar kerja, banyak yang tidak percaya. Seolah-olah kalau pulang merantau dari Malaysia, bayangan dan pemikiran orang-orang di sini dikira uangnya Bang Toha itu sudah cukup lumayan banyak. Oke, kembali lanjut cerita di awal. Saya sering bercerita ketika saya merantau di Malaysia bisa merasakan makanan enak-enak, ketika gajian saya cari makan makanan sedap, ketika berada di kampung lain cerita. Bahkan mau beli daging untuk dimasak kadang-kadang juga pikir-pikir itu pun rame yang kadang-kadang terasa. Bahkan sampai-sampai ada komentar, kamu ini bikin malu orang Indonesia. Masa iya waktu kecil kamu sesusah itu? Masa iya makan nasi dengan garam? Kamu lahir tahun berapa? Indonesia ini rakyatnya makmur-makmur semua. Tidak ada yang makan nasi dengan garam. Kamu yang membuat cerita mengarang supaya orang simpati sama kamu. Untuk sahabat-sahabatku semua, tidak semua orang Indonesia itu hidupnya kaya raya. Dan tidak semua orang Indonesia hidupnya ini berkecukupan. Waktu kecil, saya makan nasi dengan garam itu sudah hal biasa. Karena ya saya terlahir orang yang tidak punya. Yang dimana orang tua hanya sebagai buruh tani saja. Lantas kadang-kadang kenapa pemikiran kalian itu tidak bisa objektif ya. Yang dimana ini adalah kisah hidup saya. Dan ini tidak mewakili seluruh Indonesia. Harusnya sahabat-sahabatku paham dengan isi video saya. Video saya memang menceritakan perjalanan saya sebelum merantau ke Malaysia. Kemudian pulang dari Malaysia saya menceritakan tentang hasil kerja keras saya. Alhamdulillah membuahkan hasil. Bukan bermaksud saya sombong atau menunjuk-nunjuk. Tapi sebagai bentuk motivasi. Yang dimana kalau sahabat-sahabatku semua mungkin sekarang tinggal di kampung pedalaman. Tidak punya apa-apa, tidak punya ladang, tidak punya sawah. Coba kalian mencoba untuk merantau. Tapi kalau misal kata kalian merantau itu dengan orang-orang yang tepat. Dan dipastikan informasinya jelas. Jangan asal-asalan berangkat merantau. Baik ke luar kota ataupun ke luar negara. Karena kalau kalian salah melangkah, ambil tindakan dalam merantau, yang dimana kadang-kadang kita akan terjerumus perkumpulan dengan orang-orang yang justru akan menyesatkan kita. Jadi kalau mau merantau, berkumpulah dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang istilahnya memang niatnya merantau. Saya sering melihat di perantauan kadang-kadang ada teman-teman juga yang terjerumus salah langkah. Sehingga ketika pulang puluhan tahun di negara orang, kadang-kadang di kampung halaman tidak punya apa-apa itu juga banyak. Karena Bang Toha merantau di Malaysia full kerja, tidak ambil cuti. Jadi selagi badan sehat saya kerja terus, ambil overtime terus, ambil OT atau lembur. Jadi Bang Toha selama merantau di Malaysia memang tidak pernah ambil cuti jalan-jalan ke kotanya. Itu jarang banget sahabatku semua. Makanya ketika saya pulang, saya dapat hasil, saya bangga. Karena dulunya memang saya orang susah yang sering diremehkan, sering dijelek-jelekan. Ya karena kita hidup nggak punya apa-apa, kadang-kadang itu mau ngutang kepada seseorang saja itu tidak dipercaya sahabatku semua. Maka dari itu untuk sahabat-sahabatku yang sekarang tinggal di kampung, yang dimana mungkin nggak punya apa-apa, jangan berputus asa, terus berusaha. Dan kali ini Bang Toha akan menuju kampungnya Bang Toha yang dimana dulu waktu saya masih susah dan makan pun hanya nasi dan garam. Jadi intinya akan saya tunjukkan rumah saya yang hampir hanyut. Mungkin sering saya videokan, tapi kadang-kadang ada yang berkomentar itu nanti dapat ganti rugi.
tidak dapat ganti rugi sahabatku semua. Sampai saat ini pun justru belum ada perbaikan ya atau pembangunan di tepi sungainya. Tapi bagi saya pun juga tidak berharap karena alhamdulillah saudara-saudara saya merantau di Malaysia akhirnya bisa punya rumah sendiri dan bisa beli tanah jauh daripada sungai. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua mungkin yang saat ini hidupnya enak, dapat pekerjaan dengan gaji cukup lumayan banyak, tinggal bersama keluarga, banyak-banyak bersyukur karena kalau merantau itu juga banyak tantangan sahabatku semua. Jauh dari keluarga tercinta, kalau ada apa-apa di kampung juga tidak bisa langsung pulang. Kalau di kampungnya Bang Toha seperti ini, tower internetnya ya. Jadi di sini untuk sistem tower internetnya pun juga beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu ada mesin gensetnya ya. Misal kata api tidak ada atau lampu mati, mesin genset langsung menyala. Tapi kalau di sini misal kata api tidak ada atau listrik mati, sinyal internet pun juga hilang. Tapi kalau di Malaysia, di negara tetangga kita, setiap tower internet itu ada mesin gensetnya. Jadi apabila api tidak ada langsung menyala. Internet pun juga laju sahabatku semua. Jadi jarang ketika berada di Malaysia koneksi internet terputus itu jarang sangat. Selalu senantiasa ada meskipun berada di daerah pedalaman. Dan ini pun juga merupakan salah satu hasil kerja keras saya daripada merantau di Malaysia. Akhirnya punya usaha kecil-kecilan. Ini juga membuat saya bersyukur sangat. Alhamdulillah. Sang istri pun juga sangat bahagia punya usaha kecil-kecilan. Bahagia nggak, Dek? Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah sahabatku semua, hasil merantau di Malaysia bisa punya usaha kecil-kecilan juga termasuk salah satu hal yang sangat saya syukuri. Untuk kampung saya sebenarnya itu dekat dengan Pekan. Cuma Bang Toha ini tinggal berada di daerah pinggiran sungai. Kalau dari Pekan mungkin sekitar 5 menit. Tapi kalau dari kampung istri saya sekitar 40 menitan. Di sini kalau sore hari penuh dengan kendaraan motor. Bahkan sampai malam pukul 9. Jadi ramai warga kampung yang hulu kilir kadang-kadang cari makan ataupun hanya sekedar makan angin atau pusing-pusing saja. Kita memasuki kawasan persimpangan yang dimana kalau menuju depan terus disitulah kampungnya Bang Toha tinggal, yang dimana tinggal di kampung pinggiran sungai. Kenapa tinggal di pinggiran sungai? Ya karena kalau kita beli tanah yang berada di pinggiran sungai harganya murah. Apalagi orang tuanya Bang Toha hanya sebagai buruh tani, tidak punya sawah dan tidak punya ladang. Ini dia sudah sampai tempat tinggalnya Bang Toha waktu kecil, yang dimana kampung ini adalah kampung pinggiran sungai. Dan di depan ini sungai sahabat semua. Kalau banjir airnya itu naik sampai atas. Jadi memang Bang Toha ini tinggal di kampung yang agak pedalaman. Di sini adalah jiran-jirannya Bang Toha, tapi nampaknya orangnya tidak ada di rumah sahabatku semua. Ini sungai. Jadi sungainya itu dalam sangat. Dan dulu waktu Bang Toha kecil, ambil airnya itu di sumur. Dulu belum ada pam. Di sumur tua inilah dulu ramai orang ambil air. Tapi sekarang kebanyakan sudah pakai pam. Nah, ini sumurnya. Sumur berhantu. Oke, kita menuju ke rumah saudaranya Bang Toha. Kalau untuk di daerah kampung ini jarang yang merantau. Cuman Bang Toha sekeluarga yang merantau di Malaysia. Kebanyakan di sini warganya bekerja sebagai petani. Nah, kebetulan saya bersama saudara saya. Mu, dulu waktu kecil hidup saya susah nggak? Banget. Susah banget ya? Banget.
banyak yang berkomentar, katanya saya ini bikin malu orang Indonesia gara-gara saya cerita dulu waktu kecil itu saya tidak pernah makan ayam kalau waktu ada kenduri atau hajatan. Itu pun ramai yang tidak terima. Benar nggak? Betul. Kamu tahu kan kehidupan saya? Saksinya aku. Ini saksi, ini adalah keponakan saya yang dimana tahu masa kecil saya. Dulu kalau waktu kemarau seperti ini makannya nasi jagung kan? Jagung, mandinya apa namanya di luar desa. Mandinya di luar desa, nggak ada air, makannya makan jagung, makan singkong ya kan? Makan singkong. Makan nasi singkong. Sekarang singkong yang dikeringkan tuh. Singkong yang dikeringkan, ya nasi singkong kan? Nah. Kemudian lauknya apa? Lauknya itu apa adanya, ikan masin. Kalau orang Jawa bilang ikan gereh ya kan? Iya, iwak gereh. Jadi bukan kita menjual cerita kesedihan atau tidak, tapi saya hanya ingin menceritakan pengalaman hidup saya ketika merantau ya. Alhamdulillah sekarang merantau ada kemajuan ya. Dan tapi yang nggak ada kemajuan saya cuma dapat pengalaman saja. Ini keponakan saya juga pernah merantau di Malaysia, cuma dia merantau di Malaysia sebentar saja karena tidak konsisten. Tapi sekarang alhamdulillah lah ya kan. Alhamdulillah berkat dari pengalaman bisa apa saja ya. Alhamdulillah. Jadi bukan menjual kesedihan sahabatku semua. Ini ada saksinya. Makanya kalau mungkin hidupnya enak ya kan ya. Bersyukur saja. Yang namanya kehidupan ada suka ada duka sudah pasti itu namanya roda kehidupan. Betul sekali. Nggak ada orang di atas terus nggak ada orang presiden pasti ada lengsernya. Betul sekali. Ada batasnya. Betul. Itu yang di atas itu yang nomor 1. Apalagi kita yang di bawah. Kadang gini, kalau saya menceritakan hasil merantau saya di Malaysia, komentarnya ini sombong sekali baru merantau dapat gitu aja kok sombong. Padahal itu bukan kita sombong kan, tapi hanya untuk memotivasi ya kan. Namanya orang merantau, kita itu babat, tahu kan babat. Sampean pernah babat di persel, di hutan, babat itu belantara. Babat itu seperti merintis sahabatku semua. Merintis, babat itu. Namanya orang perintis gimana? Ya, jungkir balik. Ketika pulang ada hasil, itu kan kebanggaan luar biasa ya kan? Alhamdulillah. Bukan sombong sahabatku semua. Apalagi kalau di kampung ini saya hanya sebagai buruh tani ya Mu ya. Ini lihat, orang tua saya dulu buruh tani. Makanya kalau tidak tahu tentang kehidupan seseorang itu jangan menghakimi. Ini hanya kisah perjalanan saya selama saya merantau di Malaysia, kemudian balik kampung menceritakan sisi-sisi kehidupan di sini. Jadi setiap orang itu punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Kalau Bang Toha memang waktu merantau di Malaysia, alhamdulillah di sana Bang Toha juga dapat bos baik, disambut dengan orang-orang di sana, ya Allah ramah tamah sekali. Dan kali ini waktunya makan malam. Dan di sini pun Bang Toha juga akan menunjukkan lauk yang sangat sederhana. Ini bukan berarti saya bikin malu Indonesia, enggak sahabatku semua. Tapi ini adalah video yang dimana merupakan salah satu kisah hidup perjalanan saya. Kalau di Indonesia memang saya jarang makan ayam, tetapi selama merantau di Malaysia setiap hari makannya ayam dan ayam terus, sampai-sampai saya itu bosan sekali loh dengan ayam ya, karena mungkin terbiasa bertahun-tahun makan ayam. Dan kalau warung makan di Malaysia potongan ayamnya itu besar-besar banget. Kalau di Indonesia potong ayamnya itu kecil karena harga ayam di sini juga mahal. Jom untuk sahabat semua jemput makan. Kali ini lauknya tahu dan juga sayur terong. Jom untuk sahabatku semua jemput makan semuanya. Kalau di kampung itu makanannya Bang Toha seperti ini sahabatku semua. Pakai tahu 2 biji, kemudian sayur terong. Kalau badan kita sehat, makan apapun rasanya itu tetap enak. Walaupun tidak pakai daging, tidak pakai ayam. Karena kalau mau makan daging di sini pun juga pikir-pikir, harga daging 1 kilonya saja Rp140.000. Bayangkan, atau hampir setara dengan Rp50. Jadi kalau di kampung itu ya seperti ini, makanan sederhana. Ini Bang Toha pakai tangan kanan. Bang Toha pakai tangan kanan ya sahabatku semua. Sebab ramai yang berkomentar, Bang kenapa pakai tangan kiri? Enggak, ini pakai tangan kanan karena Bang Toha pakai kamera depan. Jemput makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masakan di kampung ya seperti ini sahabatku semua. Sayur terong, tahu. Kalau di Malaysia biasanya kan kari ayam, kari daging, daging masak kecap, daging masak merah, rendang.
Ya kalau sudah di kampung, makan seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput makan semuanya. Bismillah. Nikmat sahabatku semua. Kalau di sini makan seperti ini sudah enak lah. Karena mau makan sedap-sedap itu biayanya mahal. Apalagi di kampung tidak kerja. Melamar kerja pun orang tidak percaya. Bang Toha makan dulu. Ceritanya sambung selepas makan. Sambung cerita lagi. Bang Toha sudah 1 bulan penuh di kampung, mencoba untuk melamar kerja, ikut kawan-kawan, tapi semuanya ramai yang tidak percaya. Sedikit-sedikit selalu dikatakan seperti ini. Ah, masa iya mau? Kan biasanya merantau di Malaysia. Di sini itu gajinya kecil, beda dengan di Malaysia. Tetapi pemikiran orang-orang di sini, kalau sudah merantau di Malaysia, dikira uang tabungan kita itu banyak sekali. Terus seolah-olah sudah tidak mau bekerja di kampung lagi. Padahal bukan seperti itu. Kalaupun ada kerja di kampung, saya pun juga ingin bekerja di kampung juga. Karena kalau menganggur terus itu juga tidak enak, meskipun di rumah sudah punya usaha sendiri kecil-kecilan, bantu-bantu sang istri. Tapi nampaknya kalau tidak bekerja itu ya rasanya kurang sahabatku semua. Video ini hanya sebagai informasi tentang kehidupan saya dan juga selama merantau di Malaysia. Bukan istilahnya mencari simpati atau gimana, enggak sahabatku semua. Memang pada fakta kenyataannya seperti itu. Ketika saya merantau di Malaysia, semuanya ada perubahan. Bahkan waktu di kampung dulu, sebelum merantau ke Malaysia, televisi saja saya itu tidak punya, bayangkan, televisi. Kemudian saya merantau di Malaysia dapat sekitar 1 bulan, langsung saya beli TV baru untuk ibu saya pada saat itu. Ya memang karena kehidupan saya di kampung itu dulu memang benar-benar sangat sulit sekali. Alhamdulillah merantau di Malaysia, bersyukur dapat bos baik, berjumpa dengan orang-orang baik. Itu juga termasuk salah satu rezeki yang sangat saya syukuri. Videonya cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti Bang Toha akan coba untuk buat video masakan-masakan khas Malaysia yang dimana mungkin masakan tradisional. Salah satunya adalah masakan ubi dengan sambal ikan bilis. Kalau di kampungnya Bang Toha untuk menemukan makanan seperti itu sudah sulit. Tapi kalau di Malaysia, di pasar-pasar tradisionalnya masih menjumpainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.